Baik, kembali lagi bersama saya Sunri dalam uh, video tutorial mata kuliah web programming. Video tutorial ini merupakan video yang ke-7 dari video-video sebelumnya yang membahas mata kuliah web programming. Oke, di pembahasan sebelumnya, video 1 sampai 6, kita sudah membahas site latihan 1. Mana di sana ada 4 kunci sistem seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelum ataupun di video sebelumnya. Ada input, kemudian ada tampil, edit, delete, pencarian data. Oke, kita anggap Anda sudah melakukan semua latihan, semua tabelnya sudah Anda buatkan 4 kunci sistemnya beserta pencarian. Pada tutorial kali ini kita akan coba membuat template ataupun desain tampilan dari sistem yang akan kita buat nantinya. Oke, mungkin saya sudah menyediakan tampilan sederhana yang biasa dipakai di dalam desain website. Berikut saya tampilkan. Kita akan coba nanti membuat tampilan ataupun desain template-nya menggunakan desain seperti yang Anda lihat di video ini. Pertama, nanti ada di bagian pertama, di baris pertamanya ada bagian kepalanya. Nanti di sini kita letakkan gambar dan sebagainya. Kemudian di baris kedua ada top, di sini nanti kita letakkan menu. Kemudian baris ketiganya kita bagi dua, ada bagian kiri kemudian bagian main. Bagian kiri nanti kita letakkan beberapa menu, kemudian di bagian main ini adalah bagian utama untuk menampilkan semua sistem yang telah kita buat sebelumnya. Sedangkan di bagian foot, bagian kakinya merupakan bagian bawah yang biasanya berisikan copyright gitu, atau nama perusahaan dan sebagainya. Oke, untuk template ataupun pada modul tutorial ke-7 ini kita akan membuat satu buah folder baru di csumhtdoc. New folder, kasih namanya latihan 2. Kita buat site baru agar latihan sebelumnya tidak terganggu dengan latihan ini. Oke, karena kita punya latihan 2, silahkan di copy nama foldernya seperti yang kita lakukan di video 1. Kita akan coba membuat site baru. Kalau tadi kita punya latihan 1, kita buat site latihan 2 ya. Kalau Anda paham, bisa langsung dari new site. Berikan namanya sesuai dengan folder yang kita buat, latihan 2. Arahkan site-nya ke latihan 2. Kemudian servernya new, server name localhost, connect using local network, foldernya arahkan ke latihan 2, kemudian web URL nya localhost / nama foldernya latihan 2. Oke, save. Testing di checklist, save. Oke, sekarang kita ada di latihan 2. Kemudian untuk pendukung dari desain template kita, saya menggunakan framework Bootstrap ya. Anda bisa lihat di sini, atau nanti kalau seandainya saudara ingin lihat langsung via online di internet, Anda bisa kunjungi domain getbootstrap.com. Oke, framework Bootstrap merupakan satu buah framework yang sangat banyak dipakai oleh programmer terkini, karena framework ini selain dari free, dia merupakan satu framework yang powerful dan responsif tentunya. Anda bisa lihat, kemudian nanti Anda bisa baca lebih lanjut di site resminya getbootstrap.com. Oke, langkah awalnya silakan saudara copy file-file yang telah diberikan oleh Bootstrap. Kalau saya di sini sudah saya sediakan tadi dalam folder asset. Asset itu di dalamnya ada CSS, font, image, dan JS.
asetnya saya kopikan langsung ke Hatidoc latihan 2, paste. Kalau Anda refresh di latihan Anda, maka folder yang kita kopikan tadi, kita pastikan tadi ya, folder aset akan muncul di site Anda. Oke, kita buat satu buah file baru, new file, kasih namanya index titik, php nya sudah titik php. Index.php merupakan file pertama yang dibaca oleh server. Jadi Anda wajib mempunyai file index.php jika Anda menggunakan server Apache ya. Jadi ini folder wajib. Anda tidak bisa menghilangkan file ini. Oke, untuk pendukung filenya kita punya file-file yang kita bagi-bagi secara terpisah. Silakan Anda buat file pendukungnya. Pertama, index_head. Saya sengajakan membuatkan kata-kata indeksnya biar dia lebih rapi ya. Kemudian ada index_top lagi, index_left bagian kiri, index_main bagian utama, kemudian yang terakhir index_foot. Oke, silakan ke index.php. Kita ke bagian kode. Oke, pertama sekali boleh Anda rubah detailnya. Boleh langsung dari kode atau bisa Anda lakukan di bagian form detail. Sama. Oke, di sini kita tambahkan detailnya sistem informasi sekolah SMA NX kisaran. Oke. Langkah berikutnya kita panggil file bootstrap yang sudah kita kopikan tadi, bootstrap.css. Link ref asset css bootstrap. Oke, rel style sheet tp tag/css. Oke, kita letakkan di dalam body. Kita gunakan div class container. Ini kelas wajib di bagian tengah atau bagian utama dari bootstrap ya, slash pasangan dari kelas container. Kemudian ada div class row, kemudian pasangannya di bawah. Kita bagi tampilan dari index.php kita berdasarkan gambar yang sudah ada. Berarti ada 4 baris, kemudian baris ketiga itu dibagi menjadi 2. Di dalam bootstrap ada satu buah perintah yang bisa digunakan untuk membagi kolom menjadi beberapa bagian. Perintahnya call md12 untuk satu baris, pasangannya /div. Ini saya copy ke bawah, 12. Karena yang di bagian left itu kecil, misal kita berikan nilainya 2, sedangkan yang mainnya berarti karena 2 dengan antara left dengan main itu satu baris. Kalau seandainya sudah kita berikan 2 di bagian left, berarti tinggal 10. Kemudian bagian foot 12. Oke,
Oke, di bagian pertama boleh kita panggilkan, kita gunakan perintah php include nama file yang kita tuju, yaitu index_head.php. Ini saya copy aja. Karena perintahnya hampir sama, ya nama filenya aja yang beda. Index start. Bagian ke call md2 ada bagian left, kemudian ada bagian main, terakhirnya ada bagian food. Oke, simpan, save. Oke, selesai di bagian index. Tambahkan atau panggil bootstrapnya, kemudian Anda atur barisnya atau rows ataupun kolomnya gitu. Oke, kita tinggalkan index, kita beralih ke index head. Semua kode di dalamnya silahkan dihapus. Oke, saya berencana mendesain template kita. Di bagian head itu ditambahkan gambar. Gambar bisa Anda pilih di tab common image kalau Anda ingin menggunakan icon langsung dari Dreamweaver, atau mungkin Anda ketikkan langsung bisa. Misalnya ini kita tambahkan melalui Dreamweaver asset image. Saya sudah menyediakan di sana header.jpg gambarnya. Ini cancel aja. Ini dia. Anda bisa lihat langsung melalui desain. Ini dia. Desain. Simpan. Kemudian silakan preview file index. Kalau Anda pilih dari desain juga sudah menampilkan Firefox. Oke, ini dia. Ini merupakan file index, sedangkan gambarnya terletak di file head. Namun di index.php kita sudah panggil file index head-nya agar disatukan ke dalam index.php. Oke, itu bagian head. Kemudian selanjutnya di baris kedua kita gunakan file top, index top. Kita hapus semua kodenya, delete. Oke, untuk menu Dreamweaver sudah menyediakan menu seperti yang ada dalam tab Sprite menu bar. Ada dua pilihannya, horizontal ataupun vertikal. Yang biasa dipakai mungkin horizontal. Oke. Kita dari desain biar lebih nampak. Ini dia menu yang disediakan oleh Dreamweaver. Untuk pengaturannya bisa saudara arahkan kursor saudara ke bagian kiri atas menunya, klik Sprite menu barnya, kemudian pengaturannya ada di properties di bawah. Ada 3 kolom yang disediakan. Di bagian kiri ini merupakan menu utama yang muncul, item 1, 2, 3. Sedangkan di bagian tengah ini merupakan sub menunya. Jadi seandainya kursor saudara dilewatkan ke sana akan muncul secara otomatis ke bawah gitu, sub menu. Sedangkan kolom di bagian kanan ini merupakan sub menu, anak dari sub menu gitu. Seperti di 31 misalnya ada subnya, sub menu. Oke, kita contohkan. Mungkin di item 1 tidak kita berikan sub, mungkin ini kita beri nama home. Ini kita hapus menggunakan tanda minus. Oke.